Anishtara Muhammad. Kang, monggo dibuka. Kang Franky, monggo dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ayyuhal musyahidin al-kiram. Tafadhal an nasma' ad-dirasah al-ajrumiyah ma'a Ustadina al-fadil Taufik min Jawatil Wusta. Hayya bina nabda bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengikut penyimak baik live streaming maupun Zoom bisa bersiap-siap untuk mengikuti kajian belajar pada malam ini. Untuk waktu pada Ustaz Taufik saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada hadirin semuanya yang saya khususkan, termasuk pada Kang Ilyas, Ustadz Ilyas, yang pada kesempatan ini beliau tidak bisa ikut live. Kita doakan semoga semua keluarganya, terutama bapak beliau, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan semua hadirin yang telah datang untuk bisa mengikuti kajian kitab Jurumiyah ini, ya. Tinggal 2 pertemuan lagi, semoga bisa khatam. Targetnya nanti insya Allah hari Jumat, ya, bisa khataman selesai kitab Jurumiyah kali ini. Oke, mempersingkat waktu, mari kita mulai membaca kitab Al-Jurumiyah ini. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu kepada pengarang kitab Al-Jurumiyah, kemudian kepada para ulama yang telah wafat, yang telah mengajarkan kita beberapa ilmu. Kemudian kita hadiahkan Fatihah khusus kepada ayahanda dari Ustadz Ilyas Al-Kahisi. Irdha'illah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni salah satu lafaz yang mu'rabat, minal mu'rabat, lafaz-lafaz yang dibaca marfu'at, ya. Lafaz-lafaz yang di-i'rabi rafa', ya. Lanjutkan, salah satunya adalah nanti dibahas tentang isimnya kana, kemudian isimnya kana, ya, khobarnya inna, dan lain-lain. Lafaz-lafaz yang termasuk i'rabnya rafa'. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada' wal khabar. Bab menerangkan tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Jadi mubtada khabar itu aslinya kan mubtada khabar itu sama-sama dibaca rafa'. Tapi ada kalanya kemudian ketika kemasukan amil-amil yang akan dijelaskan nanti ini bisa berubah i'rabnya, ya. Bisa berubah i'rabnya menjadi mansub, ya. Menjadi mansub, tidak khabar semua. Yang awalnya mubtada khobar akan berubah menjadi isim dan khobar, tapi bukan daripada mubtada, daripada amil yang masuk pada lafaz tersebut atau mubtada khobar tersebut. Wahya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. Termasuk amil-amil, ya, yang masuk pada mubtada khobar ini, contohnya adalah kana dan saudara-saudaranya.
Kemudian inna dan saudara-saudaranya. Dhonna dan saudara-saudaranya. Karena pada pembahasan ini nanti akan dijelaskan tentang lafadz-lafadz yang i'rabnya rafa, maka pembahasan tentang dhonna tidak dibahas dalam pembahasan ini karena dhonna sendiri keduanya ya dibaca nasab semua. Maka tidak dihadirkan keterangan atau pembahasan mengenai dhonna pada pembahasan kali ini. Hanya dari kana dan juga inna. Fa'amma kana wa akhwatuha fa'innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya. Kana dan saudara-saudaranya itu amalnya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya. Wahia kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfaka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma asbaha dzalika. Jadi kana dan saudaranya ya, saudara kana itu apa aja? Ya, di sini. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro sampai madamah ya. Kana contohnya kana adalah wa kana Allahu ghafurur rahim. Aslinya awalnya adalah lafaz Allahu ghafurur rahim. Kemudian kemasukan kana, maka Allahu di sini tetap menjadi rofa, tapi posisinya tidak menjadi mubtada lagi, melainkan posisinya menjadi isim daripada kana. Sedangkan ghafura ini awalnya ghafurun, tetapi ketika dimasuki oleh amil kana ini menjadi ghafuron. Kenapa ghafuron? Karena menjadi khobarnya kana. Khobarnya kana adalah apa? Di nasab tansibul khobar. Maka menjadi ghafuron rahiman. Allahu ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Begitu juga dengan saudara-saudaranya karena ini Amsa Zaidun Ghaniyan. Zaidun apa? Isimnya Amsa, Ghaniyan khobarnya Amsa. Amsa Zaidun Ghaniyan ya. Zaid menjadi apa? Ghaniyan, kaya. Asbahal bardu syadidan. Dingin itu menjadi sangat dingin sekali. Abha al-faqih waro'an. Seorang faqih atau arif fikih itu menjadi orang yang waro' atau wirai. Ya, yang bisa menghindari perkara yang syubhat. Tidak hanya haram, tapi perkara yang syubhat itu adalah waro'. Dhalla Zaidun sha'iman. Dhalla tetap Zaidun sobat Zaid sha'iman. Iku wong kang poso. Zaid tetap berpuasa. Sha'iman di sini menjadi khobar ya daripada dhalla yang termasuk salah satu dari saudaranya kana. Bata Zaidun sahiron. Kata termasuk saudaranya kana. Zaidun sahiron. Zaid apa namanya? Tetap bangun, tidak tidur ya. Tetap bangun menjadi orang yang begadang. Soro as-sa'ru rakhison. Soro as-si'ru rakhison. Harga itu menjadi murah. Si'ru jadi isim daripada soro, rakhison khobarnya soro. Laisa Zaidun qa'iman. Mazala Zaidun alima. Zaidun alima isim khobar daripada mazal. Mangfaka amrun jalisa. Ma fati'a Zaidun aliman. Ma bariha Muhammadun kariman. La azuruka madama Zaidun ghadiban ilaika. Madama. Nah, di sini termasuk saudaranya daripada kana ya. Zaidun isimnya madama, ghadiban menjadi khobarnya madam. Ilaikanya hanya tambahan saja. Nah, kana Zaidun aliman. Nah, kana fi'il madhi mabniun alal fathi. Maka kana termasuk fi'il madhi, selamanya fi'il madhi selalu mabni fathah. Zaidun menjadi isimnya kana ya. Yang isimnya kana yang dibaca rofa marfu'un. Alamatnya rofanya apa? Dhammah. Dhahirah fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Aliman menjadi khobarnya kana. Khobarnya kana dibaca mansub. Nasab. Alamat nasabnya apa? Fathah. Aliman ya. Karena termasuk aliman ini isim. Oke. Selanjutnya adalah inna wa akhwatuha. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna dan saudaranya itu amalnya adalah menasabkan isim, merofakkan khobar. Apa saja saudaranya inna itu? Wahia inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa lita wa la'alla. Ya. Taqulu inna zaidan qa'imun. Seperti contoh inna zaidan qa'imun. Wa laita amrun syakhisun.
Laita amron syakhisun wa la'alla al-habibu qadimun la'alla al-habibu qadimun wa ma'na inna wa anna litaukid walakinna lil istidrak wa ka'anna litashbih wa laita litamanni wa la'alla litarji wa tawaqqu'i. Oke, saya jelaskan. Inna dan saudaranya amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yang awalnya mubtada khobar ketika dimasuki inna dan saudaranya menjadi isimnya inna dan khobarnya inna. Isimnya dibaca nasab ya, tansibul isma, sedangkan khobarnya menjadi dibaca rofa karena tarfa'ul khobar. Oke. Contoh inna zaidan qaimun ya. Zaidan qaimun, ini isimnya, ini khobarnya. Maka inna itu kebalikan daripada kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Anna balagoni anna zaidan dahibun. Telah sampai kepadaku bahwasanya Zaid itu pergi atau orang yang pergi. Nah, ini zaidan menjadi isim, dahibun menjadi khobar. Lakinna qoma al-qawmu lakinna amrun jalisun. Ya. Kaum itu berdiri. Lakinna amrun jalisun, tetapi amr ya, duduk, sedang duduk. Karena Zaidan asadun, seakan-akan Zaid itu adalah apa asad? Singa ya. Jadi Zaidan menjadi isim daripada ka'anna yang termasuk akhwatnya inna. Asadun menjadi khobar daripada ka'anna. Laita syababa a'idun. Laita syababa a'idun. Andai saja, andai kata masa muda itu kembali lagi ya, syabab menjadi isimnya laita, itu menjadi khobarnya laita. La'alla al-habibu qadimun. Mungkin saja kekasih itu datang. Nah, la'alla al-habibu qadimun. La'alla al-habiba qadimun. La'alla al-habiba qadimun. Mungkin saja kekasih itu datang. Al-habiba di sini menjadi isimnya la'alla, qadimun menjadi khobarnya la'alla. La'alla amron halikun. Mungkin saja amr itu akan apa namanya rusak, apa istilahnya rusak ya, akan kena celaka lah gitu ya. Ini inna wa anna li taukid. Inna dan anna itu punya faedah taukid atau punya makna taukid. Taukid itu apa? Taukid artinya adalah menguatkan. Menguatkan suatu statement atau pendapat. Maka ketika suatu pendapat itu dikasih anna, dia sifatnya kayak apa istilahnya ya? Menguatkan pendapatnya. Misal, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Barangkali orang yang mendengarnya mungkin apa memandangnya biasa saja. Zaid berdiri, masa iya? Masih ada pertanyaan apakah Zaid memang benar-benar berdiri? Maka ketika dikasih lafadz inna atau anna, inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Maka ketika dikasih lafadz inna, perhatian orang dengan lafadz tersebut akan semakin kuat karena ditambahi oleh lafadz inna, sesungguhnya. Kefaedahnya adalah taukid, menguatkan. Lakinna lil istidrok. Sedangkan lakinna itu untuk istidrok. Istidrok itu pengecualian. Lakinna amron jalisun. Kaum itu berdiri semua kecuali Zaid. Nah, itu istidrok. Ka'anna litashbih. Kalau ka'anna itu faedahnya litashbih. Tashbih itu menyerupakan ya. Ka'anna Zaidan asadun, seakan-akan Zaid itu seperti asadun si singa. Ka'anna tashbih itu menyerupakan. Laita litamani, kalau laita itu untuk tamani. Tamani itu apa? Tamani itu mengharapkan sesuatu yang sulit untuk terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi. Jadi kita berharap sesuatu yang sulit untuk terjadi atau bahkan tidak akan terjadi. Contohnya apa di sini? Laita syababa a'idun. Barangkali atau andai kata masa muda itu kembali lagi ya. Namanya masa muda kalau sudah kelewat itu tidak akan kembali lagi. Tidak ada konsep seperti itu. Kalau sudah tua ya tua terus dan tidak bisa diharapkan untuk bisa kembali kecuali mungkin di dalam mimpi. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi bukan nyata ya kan. Laita syababa barangkali masa muda itu kembali lagi. Dia berharap sesuatu yang sifatnya maya tidak bisa untuk terjadi. Itu pakai laita ya. Faedahnya litanan, mengharapkan sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin terjadi. Kemudian la'alla. Nah, kalau la'alla itu ada dua, litaroji dan tawakuf. Taroji itu hampir sama dengan tamani. Kalau tamani kan tidak mungkin terjadi, tapi taroji mungkin terjadi. Ya, masih possible. Kalau tamani impossible. Litaroji.
Contoh la'alla al-habibu qadib. Mungkin saja kekasih itu datang, ya. Jadi dia mengharapkan punya kekasih yang datang kepadanya. Itu masih masih ada kemungkinan lah, ya. Makanya makai la'alla, ya. La'alla litarji. Mungkin saja kekasih itu datang, ya. Pakai taroji. Kalau tawako itu mengharapkan sesuatu yang jelek, ya. Mengharapkan sesuatu yang jelek. Contohnya la'alla amrun halikun. Mungkin saja Amr itu akan celaka. Mungkin saja Amr itu celaka. Nah, la'alla di sini faedahnya adalah tawakku, ya, mengharapkan sesuatu yang jelek, ya. Ini tawakku, faedahnya la'alla. Oke, selanjutnya inna zaidan alimun. Oke, inna huruf taukid, ya. Faedahnya taukid dan juga huruf nasab. Zaidan isimnya inna, alimun khobarnya inna. Zaidan dinasobkan oleh inna menjadi isimnya inna, alimun menjadi khobarnya inna, dibaca rofa atau marfu. Ini kan. Oke, selanjutnya adalah at-tabi'il marfu. Jadi setelah beberapa apa namanya kalimat-kalimat yang dibaca i'rab rofa, ada juga yang dibaca i'rab rofa tapi sebab apa namanya tabi' anil marfu, ikut, dia ikut menjadi rofa kepada lafaz yang sebelumnya tadi, ya. Ada dia ikut dengan fa'il atau naibul fa'il, ikut dengan khobarnya inna, ikut dengan isimnya kanan dan lain-lain tadi, ya. Babun na'ti, bab menerangkan tentang na'at. Na'at itu apa? Na'at itu lebih mudahnya sifat, ya. Na'at dan sifat itu sama. Sama, ya. Na'at dan sifat. Jadi suatu ketika ada cerita bahwasanya seorang santri itu sedang musyawarah. Musyawarah kemudian membahas tentang na'at. Satu santri mengatakan kekeh dengan pendapatnya, na'at itu beda dengan sifat. Yang satu santri mengatakan na'at itu sama dengan sifat, sama saja. Nah, yang bilang bahwasanya berbeda ini, dia maksudnya berbeda secara lafaz, ya. Lafaznya memang berbeda, nautun sama sifatun sama-sama beda, ya. Tapi secara makna sama. Kemudian santri itu saling berkelahi gara-gara membahas ini, naat dan sifat. Saking kekehnya dengan pendapat sehingga mereka itu malah berkelahi. Seharusnya kan dihindari seperti itu, oke? An-na'at. Na'at itu sama artinya dengan sifat. An-na'tu tabi'un lil ma'ud. An-na'tu tabi'un lil man'ud. Na'at itu atau sifat itu ikut terhadap man'udnya. Man'ud itu apa? Lafat yang disifati, ya. Man'ud itu lafat yang disifati. Kalau na'at itu sifat daripada man'udnya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Ikutnya na'at atau sifat kepada man'udnya atau mausufnya itu ikut dalam segi i'rab dan dalam segi nakirah serta ma'rifatnya, ya. Kalau man'udnya dibaca rofa misalnya, maka sifatnya atau naatnya harus dibaca rofa juga. Kalau man'udnya dibaca nasab, sifatnya juga harus dibaca nasab. Begitupun seterusnya sampai dengan jazm, ya. Kalau man'udnya itu nakiro, naatnya juga harus nakiro. Kalau man'udnya ma'rifat, maka naatnya harus juga ma'rifat. Contoh koma Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili wal ma'rifatu khams, ya. Kita bahas dulu contoh daripada na'at nanti. Koma Zaidun al-aqil. Koma berdiri Zaidun, siapa? Zaid atau sopo? Zaid. Al-aqilu yang mempunyai akal atau yang berakal. Al-aqilu ini menjadi sifat atau menjadi na'at dari lafaz Zaidun. Zaid berakal. Ini sifatnya Zaidun. Al-aqilu sifatnya Zaidun. Nah, coba kita cek secara i'rabnya. Zaidun i'rabnya adalah rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi fa'il dari koma. Alamatnya rofa apa? Dhammah. Al-aqilu maka juga harus dibaca rofa, ya. Tanda rofanya apa? Juga dhammah. Al-aqil. Tidak boleh al-aqili atau al-aqilah. Karena man'udnya adalah Zaidun dibaca dhammah atau dibaca rofa. Jadi secara i'rab sudah beres. Sekarang dari segi
Ma'rifat nakirohnya. Zaidun ini nakiroh apa ma'rifat? Nah, Zaidun ini ma'rifat. Ma'rifat secara mudah kita pahami adalah isim yang khusus, yang sudah dikhususkan, yang tidak bersifat umum. Zaid itu nama orang. Zaid. Jadi satu orang ini bernama Zaid. Sudah secara umum. Beda lagi kalau kita menyebutnya nasun, manusia. Manusia itu banyak. Ada manusia yang namanya Zaid, ada yang namanya Amr, ada yang namanya Umar, dan lain-lain. Nah, itu namanya nakiro. Zaid ini ma'rifat. Maka Zaid sebagai man'ut, ma'rifat, naatnya atau sifatnya juga harus ma'rifat. Alamat ma'rifatnya apa? Al. Dikasih al. Nah, maka dia juga ma'rifat. Ra'aitu Zaidan al-aqilah. Zaidan, i'rabnya adalah nasab karena menjadi maf'ul bih. Ra'aitu, saya melihat Zaidan, ing Zaid, pada Zaid. Al-aqilah, kang berakal, yang berakal. Maka al-aqilah, tidak boleh al-aqili atau al-aqilu, karena dia ikut i'rabnya Zaidan, yang menjadi man'ut atau mausuf daripada na'at al-aqilah, ya, atau sifat al-aqilah. Marartu bi Zaidin. Zaidin ini menjadi i'rabnya adalah apa namanya? Khafat atau jar. Tandanya adalah kasroh. Maka al-aqili sifatnya harus dibaca khafat atau jar juga. Lafat apa? Alamatnya adalah kasroh al-aqili. Secara ma'rifat, ini ma'rifat, Zaidin juga ma'rifat. Jadi ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ma'rifat. Ma'rifat itu wal ma'rifatu khamsatul asya'a. Al ismul mudmari nahwu ana wa anta wal ismul alami. Nahwu Zaidun wa makkatu wal ismul mubhamu. Nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i wal ismil ladzi fihi al alifu wal lamu nahwu ar-rajulu wal gulamu wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Isim ma'rifat itu macamnya ada 5. Yang pertama adalah isim dhamir. Isim dhamir itu kata ganti. Contoh ana, saya, wa anta, kamu. Ya, itu sudah khusus satu orang. Isim dhamir ya. Pasti hukumnya adalah ma'rifat. Wal ismul alam, isim nama, alam, nama. Contoh Zaidun wa Makkah, ya. Makkah ya. Itu nama. Kalau Zaid nama benda yang atau benda yang berakal ya. Nama objek yang berakal. Sedangkan Makkah nama objek yang tidak berakal atau benda gitu ya. Wal ismul mubham, isim mubham, isim yang tidak jelas namanya, makanya digunakan kata tunjuk yang mewakili daripada benda itu ya. Maka di dalamnya isim mubham itu seperti lafadz seperti isim isyarah ya, seperti isim mausul. Contohnya adalah hada itu, wahadihi ya, hada ini ya, hada ini, wahadihi ini juga. Kalau hada untuk mudzakkar, hadi untuk muannas. Wahaula mereka kan yang menunjukkan kata tunjuk ini. Maka isimnya isim isyarah termasuk ma'rifat. Tersebut juga di dalam syarah Mukhtasar Jiddan termasuk isim mubham adalah isim mausul ya. Alladzi, allati, alladaini, alladina, allati, dan lain-lain. Itu juga termasuk isim mubham yang hukumnya adalah sama-sama ma'rifat. Wal ismul ladzi fihi alif wal lam, isim yang di depannya ada alnya atau alif lam. Contohnya ar-rajulu al-gulamu wa ma udhifa ila wahidin min hadil arba'ah ya. Pasti kalau isim adalah kalimat isim yang diawali dengan al, alif lam, pasti dia adalah ma'rifah. Oke. Wan nakirah, sedangkan nakirah kullu ismin sya'i'un fi jinsihi la yukhtassu bihi wahidun duna akharin. Ya, nakirah adalah isim ya yang masih menjelaskan tentang jenisnya. La yukhtassu bihi wahidun. Tidak dikhususkan pada satu objek secara detail. Duna akharin ya. Jadi dia masih menunjukkan keumuman daripada hal yang disebutkan. Belum sampai spesifik menunjukkan pada satu rincian benda yang disebutkan itu tadi. Misal menyebut tentang tumbuhan. Tumbuhan kan banyak. Maka kalau tumbuhan saja maka belum disebut sebagai ma'rifat. Namanya adalah nakiroh ya, masih umum. Intinya nakiroh itu umum ya.
Wa taqribuhu kullu ma saluhatuhul alif wal lam. Nah, secara mudahnya dalam ilmu nahwu ini bahwasanya ma'rifat nakirah itu adalah isim ya yang bisa menerima al. Yang ketika dimasuki al itu bisa ya, seperti definisi yang terdapat di dalam kitab Alfiyah ya. Nakiratun qabilu al mu'assiro. Nakirah adalah isim yang menerima al mu'assiro atau al ma'rifat. Contoh ar-rajulu al-ulam. Ya, awalnya kan rojulun ya. Rojulun. Nah, rojulun itu bisa dimasuki al, maka rojulun adalah isim nakiro. Beda kalau ar-rojulu ini sudah menjadi ma'rifat karena ada alnya. Maksudnya rojulun itu bisa dimasuki al, maka rojulun adalah nakiro. Gulamun dimasuki al juga bisa, maka hukumnya adalah nakiro. Gitu ya. Selanjutnya adalah tabi'il marfu. Masih tabi'il marfu adalah atof babul atf. Bab menerangkan tentang atof. Fa huruful atfi asyratun. Huruf atof ada 10. Apa saja? Wahia, wal waw, wal fa, wa thumma, wa au, wa am, wa imma, wa bal, wala, walakinna, wa hatta, fi ba'dil mawadi. Jadi huruf-hurufnya ada waw, kemudian fa, summa, au, am, imma, dal, la, lakin, hatta. Ya, hatta ini hanya terdapat pada beberapa tempat saja. Karena hatta bisa saja dia kemarin dijelaskan hatta itu bisa menjadi amil daripada nasab ya, amil nasab. Fa'in utifat ala marfu'in rufi'at. Kalau suatu lafat itu diatofkan kepada lafat atau kalimat yang dibaca rofa, maka dia juga harus dirofakkan. Begitu juga i'rab nasab juga harus dinasobkan. Begitu juga dengan khofat harus dikhofatkan atofnya. Majzum juga dijazmkan. Taqulu qama zaidun wa amrun. Contoh lafat qama zaidun wa amrun. Qama zaidun wa amrun. Qama berdiri zaidun, siapa Zaid, wa amrun dan Umar. Zaidun wa Umar. Nah, amrun ini wa amrun dan amr. Amrun ini dibaca rofa alamatnya dhammah. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia ikut terhadap lafaz yang diatofi ya. Namanya maktuf. Istilahnya maktuf. Zaidun ini dari maktuf. Amrun tof. Wawunya adalah huruf atof ya. Jadi ini karena ini dibaca dhammah, amrun dibaca dhammah juga atau dibaca rofa juga. Ra'aitu Zaidan wa amro. Nasab, ini juga nasab juga. Marartu bi Zaidin wa amrin. Zaidin dibaca khafat atau jar karena kemasukan ba ya, alamatnya adalah kasroh. Wa amrin maka juga harus dibaca khafat juga. Oke. At-tabi' lil marfu termasuk tabi' terhadap isim yang dibaca rofa adalah taukid ya. Kita harus bisa membedakan antara taukid dan tauhid ya. Orang biasanya sering terkecoh dengan taukid dan tauhid. Beda. Kalau pakai kaf, taukid artinya adalah menguatkan. Akada yu'akidu taukidan. Sedangkan kalau pakai ha ya, wahada yuwahidu tauhidan artinya mengesakan. Tauhid mengesakan. Taukid mengokohkan atau tadi ya menguatkan ya. Taukid namanya. At-taukidu tabi'un lil mu'akkid. Taukid ya itu ikut terhadap lafaz yang dikokohkan atau yang dikuatkan ya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi, dalam segi i'rabnya dan dalam segi ma'rifat serta nakirahnya. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumah. Lafaz taukid itu menggunakan lafaz-lafaz yang sudah dikenal dalam Arab ya, sesuai pemahaman bangsa Arab, lafaz-lafaz yang sudah sering dipakai oleh orang-orang Arab. Jadi tidak bisa sembarangan kita menggunakan lafaz yang tidak ada pedoman yang sering dipakai orang Arab menjadi taukid. Hanya lafaz-lafaz tertentu saja. Contoh, wahia an-nafsu wal ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma'. Wahia akta'u wa abta'u wa abso. Jadi lafaz-lafaz yang sering orang Arab pakai untuk menguatkan atau untuk taukid itu contohnya lafaz nafsu, nafsu dan ainu ya,
kemudian ajma, kul, ya. Dan lafat-lafat yang ikut lafat ajma. Contoh, yang sama artinya dengan ajma. Contoh, akta, akta'u, abta'u, absa'u. Taqulu, seperti ucapan, qama zaidun nafsu. Ya. Qama zaidun nafsu. Wa ra'aitu al-qawma kullahum wa maratu bil qawmi ajma'ina. Toh. Aqama zaidun nafsu. Qama berdiri zaidun, siapa Zaid? Nafsuhu, iya badannya Zaid. Kalau dalam bahasa Jawa dimaknai nafsuhu hiyo awae Zaid. Ya. Nah, nafsuhu ini sifat apa namanya, posisinya adalah sebagai taukid, menguatkan, ya. Qama zaidun nafsu. Zaid datang. Iya, datang bersama dirinya itu. Artinya dia datang itu sungguh-sungguh datang, ya, tidak hanya omong kosong, untuk menguatkan, mempertegas, dikasih taukid nafsu, apa sih, yo awae saya. Ra'aitul qauma kullahum, ra'aitu saya melihat al qauma suatu kaum, kullahum yo sakabiane kaum, seluruhan, saya melihat satu kaum keseluruhan. Nah, ini kullahum. Kenapa dibaca kula? Karena al-qauma di sini yang menjadi muakid, lafaz yang dikokohkan, lafaz yang ditaukidi, ya, itu dibaca nasab, maka kullahum harus dibaca nasab juga dengan alamat apa? Fathah. Marartu bil qaumi ajma'ina, marartu bil qaumi, ya. Bil qaumi ini adalah apa namanya? Dibaca jer atau khofat karena kemasukan huruf jer ba bil qaumi. Alamat jernya atau khofatnya adalah kasroh. Ajma'ina menjadi apa? Menjadi taukid, ya, taukid daripada lafat al qaumi, ya, ajma'ina. Nah, alamatnya khofat atau jernya apa? Ya, karena ajma'ina ini termasuk apa namanya? Mulhaq daripada isim apa? Jamak mudzakkar salim. Ajma'ina. Nah, marartu bil qaumi ajma'ina, yo sekabiane kaum. Sama aja, hampir sama dengan ini, ya, kulla, ya, sekabiane, semuanya kaum. Marartu bil qaumi, saya lewatan dengan kaum semuanya. Selanjutnya adalah badal. Babul badali. Idza ubila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i arabi wa huwa ala arba'ati aqsamin. Badal. Ketika suatu isim itu dibadalkan pada isim yang lain, au fi'lun min fi'lin, atau fi'il dengan fi'il yang lain yang mengikutinya, fi jami'i arabi, dalam segi i'rabnya, wa huwa ala arba'ati aqsam. Itu namanya badal. Nah, ini dibagi menjadi 4 macam. Di badal itu apa namanya, dibagi menjadi 4. Badal itu artinya isim atau fi'il yang menjadi pengganti lah istilahnya, pengganti atau ya keterangan selanjutnya dari fi'il atau isim yang tersebut sebelumnya. Nah, contoh badal, ya, beberapa macam badal ada badlu syai' minas syai', ya, badlu syai' minal badlu syai'i minas syai', badal syai' min syai', wa badlul ba'di minal kull. Badal ba'd apa? Badlul ba'd minal kull, badal ba'd dari keseluruhan. Badlul istimal, badal istimal, wa badlul ghalat, badal ghalat. Nahwu qauluka qama zaitun akhuka wa akaltu ar-raghifa sulsahu wa nafa'ani zaitun ilmu. Oke. Kita bahas pertama adalah badal syai' minas syai'. Contohnya adalah ja'a zaitun akhuka. Ja'a telah datang zaitun, siapa Zaid? Akhuka, ya. Apa? Rupane dulure Zaid. Dibadal daripada Zaid. Akhu ini adalah mewakili lafaz Zaid, ya. Syai' minas syai', keseluruhan. Zaid akhuka, ya. Ini keseluruhan. Zaid akhuka, ya. Ini akhuka menjadi badal dari lafaz zaitun. Ja'a teko zaitun disebut Zaid, akhuka rupane dulure siro. Jadi ini adalah badal syai' minas syai'. Kemudian badal ba'di minal kul, badal sebagian dari keseluruhan. Contoh, akal tu ar-raghifa sulusahu, saya makan roti, ya, ar-raghifa roti, sulusahu rupane sepertiga nih roti, ya. Jadi saya makan roti artinya sepertiga daripada roti.
Ini kan sepertiga badal ya. Badal kenapa dikatakan badal ba'd? Karena dia mewakili sebagian dari keseluruhan roti ini. Hanya sepertiganya saja. Maka namanya badal ba'd minal kul. Nah, kemudian badal istimal. Badal istimal itu hampir sama dengan badal ba'd minal kul. Akan tetapi kalau ba'd minal kul ini kan diukurnya dari segi kuantitas ya. Sebagiannya itu dari segi kuantitas bisa diukur ya. Rogifa sulusau sepertiga dari roti. Maka kita bisa bayangkan, oh berarti roti yang diambil ini sepertiganya, kelihatan ukurannya. Tetapi kalau badal istimal masih sebagian daripada lafadz yang dibadali, tetapi tidak disebutkan secara kuantitas ya, hanya secara kualitas. Contoh, nafa'ani zaitun ilmuhu. Nafa'a manfaati ini ingsun zaitun sapa zaid ilmuhu. Rupane ilmune zaid. Jadi ilmuhu di sini adalah badal dari zaitun. Ilmu masih bagian daripada zaid. Tapi ilmu itu tidak bisa ditakar seperti roti ini tadi ya. Jadi secara kualitas daripada zaid ada ilmunya. Maka yang memberikan manfaat kepada saya adalah ilmunya zaid. Walaupun ilmu itu bagian daripada zaid, tapi tidak bisa diukur seperti roti ini. Kalau roti kan kelihatan sulusau sepertiga daripada roti. Kalau ilmu kualitas yang ada pada diri zaid namanya badal istimal. Kemudian yang terakhir adalah badal ghalat ya. Badal ghalat ya. Saya teruskan ya. Wa ra'aitu zaitan al-farosa. Badal ghalat. Contoh ra'aitu zaitan al-farosa. Saya melihat zaid al-farosa rupane jaran atau kuda. Saya melihat zaid kuda. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat. Arata antakulu ra'aitu al-farosa faghalita fa'abdalta zaitan minhu. Jadi sebenarnya kamu itu melihat faros, melihat kuda. Akan tetapi kamu kemudian sengaja menyalahkan ucapan kamu, bilang ra'aitu zaitan. Saya melihat zaid. Saya melihat zaid al-farosa rupane jaran. Jadi yang dilihat itu adalah kuda, tapi dia ngomongnya zaid. Ini sengaja dilakukan ya. Ra'aitu zaitan al-farosa namanya badal ghalat. Untuk apa tujuannya? Kalau dalam balaghah bisa jadi ini untuk apa? Menghina teman ya istilahnya. Saya melihat kambing. Oh, bukan. Misalnya Budi. Saya melihat Budi. Kambing. Jadi ada apa dua kondisi. Misal dia melihat manusia secara lahir, manusia ya, misalnya ada Budi datang. Kemudian dia bilang, Ra'aitu al-farosa. Saya melihat kuda. Maksudnya Budian. Jadi badal ghalat itu badal yang sengaja disalahkan ya. Oke, kemudian mansubatul asma, isim-isim ya yang dibaca nasab. Tadi sudah marfu'atul asma ya. Sekarang mansubatul asma, isim-isim yang dibaca nasab. Di antaranya ya ada 15 maf'ul bih, kemudian masdar, dzaraf zaman makan, hal, tamyiz, mustasna, munada, khobar kana saudara-saudaranya, isim inna saudara-saudaranya, maf'ul min ajli, maf'ul ma'a, kemudian tabi' dan mansub ada 3, naat, ataf, taukid dan juga badal. Oke, kita baca babu mansubatil asma. Bab menerangkan tentang lafat-lafat yang bab menerangkan tentang isim-isim yang dibaca nasab ya. Al mansubatu khamsatu asyar. Isim-isim yang dibaca nasab, i'rabnya nasab itu ada 15. Wahia al maf'ul bih, yakni maf'ul bih, kemudian inna wa akhwatuha, isimnya ini dan saudaranya. Wal maf'ulu min ajlihi, maf'ul min ajlih. Wal maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah ya. Wattabi' lil mansub, lafat-lafat yang ikut pada lafat-lafat yang dinasubkan ini tadi, yakni ada 4 seperti yang di marfu tadi ya. Na'at, atof, taukid dan juga badal. Oke. Ini kita bisa lihat di skemanya mansubul asma, isim yang dibaca nasab maf'ul bih sampai dengan tabi' lil mansub. Ini dalam diagramnya atau tabelnya ini ya. Daraba zaidun aliyan ya.
isim tasniahnya semuanya terlihat di sini. Kita akan bahas satu-satu. Mulai dari maf'ul bih. Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ul bih. Babul maf'ul bih. Bab menerangkan tentang maf'ul bih. Maf'ul bih lebih mudah kita pahami sebagai apa? Objek. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Subjek itu adalah fa'ilnya, predikat itu adalah fi'ilnya, sedangkan objek mudahnya adalah apa namanya? Maf'ul bihnya. Maf'ul bih itu apa? Secara definisi adalah al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'l. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab alladhi yaqa'u bihil fi'l, yang menjadi objek daripada fi'il, ya. Nahwu darabtu Zaidan wa rakibtu al-farosa, ya. Ya, jadi Zaidan di sini menjadi objek daripada doroba. Darabtu saya memukul. Objek saya siapa? Yang saya pukul. Zaidan ing Zaid. Maka Zaid menjadi maf'ul bih. Wa rakibtu al-farosa. Saya naik. Yang saya naiki apa? Al-farosa ing, atau pada kuda. Maka menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih selamanya dibaca nasab. Maka Zaidan nggak boleh Zaidin, nggak boleh Zaidun. Maka al-farosa nggak boleh al-farosi atau al-farosu, ya. Wa huwa ala kismaini. Maf'ul bih itu ternyata macam-macamnya ada dua. Ada maf'ul bih isim dhohir, maf'ul bih isim dhamir, seperti itu. Kemarin yang kita bahas, ya. Ada beberapa penjelasan tentang isim dhohir dan isim dhamir. Fadhahir ma taqaddama dzikru. Kalau isim dhohir sudah dijelaskan ini, seperti Zaidan, seperti al-farosa kelihatan. Kalau dhamir lafadz yang menggantikan, ya. Ada dua, mutasil dan munfasil. Mutasil bagi darabakuma, darabakum, darabakunna, darabahu, wa darabaha, ya. Wa darabahuma, wa darabahum, wa darabahunna, ya. Kenapa saya baca daraba, ya, bukan darab guna? Karena apa guna? Daraba ini, ya, fi'il madhi, ya, yang sudah ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya nggak kelihatan, disimpan. Makanya dhamir apa namanya, yang tersimpan, mustatir, disimpan di sini, ya, tapi nggak kelihatan. Guna menjadi maf'ul. Wal munfasilu isna asyar, sedangkan dhamir munfasil ada 12 juga, ya. Qauluka iya ya, iyana, iyaka, iyaka, ya, sampai iyahun, iyahunna. Ini adalah dhamir munfasil yang menjadi posisinya menjadi maf'ul bih. Maka pakai lafaz i, bantuan i, ya. Iya ya, iyana, iyaka, sampai iyahunna. Oke. Selanjutnya, nah ini secara skema ini kan digambarkan maf'ul bih, dhohir, dhamir, ya. Dhohir contoh darabtu Zaidan al-faras, ya. Mutasil, munfasil. Kita ingat ada mutakalim, ada mukhatab, ada ghaib. Mutakalim sekali lagi adalah dhamir yang berbicara, baik saya atau kita, ya. Kalau ni berarti saya, kalau na berarti kita. Mukhatab yang diajak bicara, kamu, ya, kamu, kalian, ya. Itu. Kalau ghaib yang dijadikan objek pembicaraan, tidak diajak bicara, ya. Oke. Selanjutnya adalah masdar. Oke. Masdar. Wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'l. Masdar itu apa? Masdar itu adalah isim, oke. Isim yang dibaca nasab. Alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'l. Yang datang atau yang berada pada posisi ketiga pada tasrif fi'il. Ada tasrif istilah. Jadi dikenal dalam dunia ilmu sharaf ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Kalau istilahi contohnya adalah fa'ala yaf'ulu, fa'la, daraba yadribu, darban. Kalau tasrif lugawi seperti contoh fa'ala, fa'ala, fa'al, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'al. Itu lugawi. Kalau istilahi yang vertikal, ya, yang horizontal, yang istilahi horizontal, yang lurus, ya. Kalau vertikal yang ke bawah itu namanya tasrif
lughah. Nahwu qauluka daraba yadribu darban. Seperti ucapan daraba yadribu darban. Dari ketiga lafaz daraba yadribu darban ini, manakah yang menjadi masdar? Ya, yang menjadi masdar adalah yang ketiga, darban. Ya, secara definisi, al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u salisan, yang posisinya pada posisi ketiga, daraba yadribu darban. Ini darban menjadi masdar. Daraba ini menjadi fi'il madhi. Yadribu fi'il mudhari' baru menjadi masdar, isim masdar. Masdar itu isim ya. Wa huwa kismani ya. Dalam masdar ya, mengenai masdar itu ada pendapat yang mengatakan bahwasanya masdar itu adalah lafaz pembentuk lafaz-lafaz yang lain ya. Itu perdebatan antara atau perbedaan pendapat antara ulama Kufah dan Basrah. Kalau ulama Basrah, kalau nggak salah ya, Basrah itu mengatakan yang membuat suatu kalimat, pembuat suatu kalimat itu masdar. Kalau Kufah mengatakan pembuat kalimat itu adalah fi'il madhi ya, doroba. Oke, ada dua pendapat. Wahuwa kismani. Masdar itu ternyata macam-macamnya ada dua. Kismani. Lafdiyun wa maknawiyun. Ada masdar lafzi, ada masdar maknawi. Ya. Fa'in wafaqa lafzuhu lafdha fi'lihi. Ya. Fa'in wafaqa lafzuhu lafdha fi'lihi. Fahuwa lafziyun. Jika lafat masdar ini menyamai atau cocok ya, cocok lafadznya dengan lafadz fiilnya, dinamakan masdar lafzi. Sebaliknya wa in wafaqa makna fi'li wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi fahuwa makna. Sebaliknya jika lafadz masdar itu tidak sama secara lahir dengan lafadz fiilnya, tetapi sama dalam segi maknanya saja, dinamakan dengan masdar maknawi. Oke, masdar maknawi. Mari kita lihat contohnya. Al-masdar lafzi ada maknawi. Lafzi. Contohnya darabtuhu darban. Darabtu saya memukul. Ya, hu. Katakanlah Z ya. Hu ing Zaid atau Zaid. Darban kelawan mukul dengan pukulan. Yang menjadi masdar adalah lafaz darban. Nah, darban ini struktur kalimatnya terbentuk sama dengan lafaz fiilnya. Doroba ini, dorobtu ini, ya sama. Doroba, dorban, ya. Dorobtu berarti dorobtuhu, dorban. Sama. Wafaqo, cocok ya. Maka namanya adalah masdar lafzi. Sama secara apa? Lafadznya, sama secara artinya. Jadi mencakup dua kesamaan, baik lafadznya sama, maknanya juga sama. Pasti namanya dhamir lafzi. Ya. Contoh lagi, qa'adtu qu'udan. Saya duduk dengan duduk yang sebenar-benarnya. Jalastu jalsan. Saya duduk dengan sebenar-benarnya duduk. Ya. Nah, itu namanya masdar lafzi. Cocok secara makna dan cocok secara lafaz. Kemudian masdar maknawi, ya, masdar maknawi, lafadznya berbeda, tapi punya makna yang sama. Contohnya apa? Jalastu qu'udan, ya. Jalastu qu'udan. Jalastu saya duduk, saya lungguh, saya duduk. Qu'udan kelawan lungguh temenanan dengan duduk yang sebenarnya. Ya, qu'udan sama jalasa, jalastu. Ini lafadznya beda, ya. Tapi mempunyai makna yang sama. Jalasa duduk, kok ada juga duduk. Ya. Maka namanya adalah masdar maknawi. Karena makna dari masdar ini sama dengan apa namanya fiilnya, walaupun lafadznya berbeda. Itulah yang dinamakan dengan masdar maknawi. Oke. Contoh di sini ya. Kumtu wukufan. Kumtu wukufan. Kumtu saya berdiri. Wukufan kelawan wukuf atau berdiri ya. Jadi antara koma sama wakofa itu maknanya sama, sama-sama berdiri. Wakofa yaqifu wukufan. Koma yakumu ya. Koma yakumu apa namanya? Koman gitu ya. Jadi sama-sama
makna tapi berbeda lafaz. Namanya masdar maknawi. Oke. Babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Wallahu a'lam bishawab. Bab selanjutnya akan diteruskan pada pertemuan terakhir besok pada hari Jumat. Oke. Saya serahkan kepada moderator. Barangkali ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Silakan, Kang Franky. Baik, terima kasih kepada pemateri malam hari ini. Untuk audiens yang mau bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, apakah ada? Nggak ada, Kang ya? Nggak ada. Ya, Oke, gitu. oke. Apa Oke. ada yang perlu disaringkan, Kang? Barangkali gitu dari antum. Insya Allah. Mafhum, insya Allah. Maaf, insya Allah ya. Nah, Jadi saya itu seperti menggarami laut. Masya Allah. Kadzalik. Aduh. Oke, Kang. Bisa ditutupkan. Ya, alhamdulillah telah terselenggara kita belajar Nahwu Jurumiyah bersama Ustaz Taufik pada bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. illallah. Ketika ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Kang Franky. Ya, Izin live dulu ya. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.